Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inesa Putri dengan NIM 2521031 dari kelas PTIK 6A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi WPAN dan arsitektur WPAN. Nah, yang pertama kita bahas yaitu mengenai definisi WPAN. WPAN atau yang disingkat Wireless Personal Area Network adalah pengembangan dari jaringan PAN di mana media aliran datanya masih menggunakan kabel. Nah, sedangkan WPAN ini tidak menggunakan kabel. Nah, WPAN ini memiliki jaringan yang lebih pendek dibanding WLAN, WMAN, dan WWAN. Nah, WPAN ini sering disebut dengan jaringan area pribadi. Dengan kata lain adalah suatu jaringan komputer atau sebuah titik akses yang digunakan untuk berkomunikasi ke berbagai perangkat pribadi, seperti komputer, ponsel, televisi, atau pada sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi data personal, ataupun perangkat komunikasi publik seperti internet. Nah, selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan WPAN. Yang pertama itu kelebihan WPAN. WPAN ini mempunyai kelebihan yaitu konsumsi daya rendah, mobilitas atau pergerakan yang tinggi. WPAN memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dimanapun berada selama masih dalam jangkauan wilayah WPAN. Nah, kelebihan ketiga, kemudahan dan kecepatan instalasi. Instalasi WPAN ini mudah dan cepat karena bisa dilakukan tanpa harus menarik dan memasang kabel. Yang kelebihan yang keempat itu fleksibel. Teknologi WPAN ini memungkinkan untuk membangun jaringan di mana kabel tidak dapat digunakan atau tidak memungkinkan untuk digunakan. Kelebihan yang kelima itu biayanya lebih murah. Meskipun biaya instalasi awalnya WPAN lebih mahal dari PAN konvensional, tetapi biaya pemeliharaannya lebih murah. Kelebihan keenam yaitu scalable. WPAN ini dapat menggunakan berbagai topologi jaringan sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada pun kekurangan dari WPAN. Yang pertama yaitu jarak jangkauannya pendek, hanya sekitar kurang lebih 100 meter. Yang kedua yaitu data rate-nya rendah. Nah, selanjutnya di sini ada contoh penerapan jaringan WPAN. Yang pertama yaitu Bluetooth. Nah, Bluetooth ini adalah teknologi yang diunggulkan oleh jaringan WPAN saat ini. Kecepatan transfer data pada Bluetooth ini hingga 1 Mbps, sedangkan jarak jangkauannya tidak lebih dari 30 meter. Contoh alat-alat yang menggunakan Bluetooth sebagai jaringan koneksinya sudah cukup banyak digunakan saat ini. Mulai dari ponsel, smartphone, Bluetooth portable, mouse, keyboard, handphone, speaker, dan masih banyak lainnya. Untuk saat ini perkembangan Bluetooth sudah mencapai versi 5.1. Artinya perkembangan Bluetooth ini sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Kelebihan, adapun di sini kelebihan dan kekurangan Bluetooth. Yang pertama, kelebihannya bisa menembus rintangan, misalnya dinding, kotak, dan sebagainya, walaupun jarak transmisinya hanya 10 meter. Kelebihan yang kedua itu tidak memerlukan kabel atau kawat. Yang ketiga, dapat mensinkronisasi data dari HP ke komputer atau laptop. Yang keempat, dapat dipakai sebagai perantara modem. Yang kelima, praktis dalam penggunaannya. Bluetooth ini sangat praktis digunakan dan kapan saja, tapi jangkauannya hanya 10 meter. Nah, ada pun kekurangan dari Bluetooth, yaitu memakai frekuensi yang sama dengan gelombang WiFi. Yang kedua, sulit menemukan penerima karena terlalu banyak koneksi dalam satu ruangan. Nah, bisa saja dalam satu ruangan itu ada beberapa Bluetooth yang sedang menyala. Ketiga, sering beredar virus-virus. Yang keempat, kecepatan dalam transfer data tidak tetap. Nah, contoh yang kedua itu home RV.
Nah, inilah gambar dari Home RV. Nah, Home RV ini singkatan dari Home Radio Frequency. Diluncurkan pada tahun 1998 oleh kelompok kerja Home RV. Memiliki throughput maksimal 10 Mbps dengan jarak sekitar 50 sampai 100 meter tanpa amplifier. Nah, akan tetapi jaringan ini sudah ditinggalkan sebab komputer, laptop, dan perangkat-perangkat komunikasi lainnya sudah beralih ke jaringan Wi-Fi. Adapun contoh yang ketiga yaitu Zigbee. Nah, inilah gambar dari Zigbee. Zigbee ini adalah gabungan dari dua kata, yakni kata zigzag serta kata bee. Zigzag ini berarti gerakan ke segala arah, sedangkan bee artinya lebah. Dalam penerapannya, prinsip jaringan komputer pada Zigbee banyak digunakan dalam koneksi jaringan di dalam industri maupun perusahaan. Dari sisi kecepatannya, Zigbee ini lebih rendah dibandingkan dengan Bluetooth, yakni sekitar 250 kbps saja. Nah, tadi Bluetooth ini 10 Mbps. Nah, sedangkan dari sisi jangkauannya, Zigbee lebih luas dibandingkan Bluetooth, yakni bisa mencapai 76 meter atau lebih. Contoh penerapannya adalah sebagai berikut. Nah, yaitu satu, pada bidang industri. Dalam bidang industri ini dan juga manufaktur, jaringan Zigbee sangat diperlukan untuk memantau peralatan-peralatan yang digunakan. Nah, yang kedua, dalam bidang rumah tangga. Rumah tangga yang dapat mengendalikan berbagai peralatan rumah seperti pagar otomatis, pintu otomatis, sistem pendingin seperti AC, bahkan sampai jendela merupakan contoh sistem yang menggunakan jaringan Zigbee. Yang ketiga, pada bidang mainan. Contohnya seperti mainan mobil, pesawat, dan juga helikopter, juga menggunakan sistem jaringan Zigbee untuk dapat menggerakkannya. Yang keempat yaitu infrared. Infrared ini dapat digunakan untuk membuat koneksi nirkabel di beberapa meter dengan kecepatan dari bisa mencapai berapa MB per detik. Teknologi ini banyak digunakan dalam elektronik rumah seperti remote control. Adapun karakteristik dari infrared, yang pertama yaitu tidak dapat dilihat oleh manusia. Yang kedua, tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang. Yang ketiga, dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas. Yang keempat, panjang gelombang pada infrared memiliki hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik dengan suhu. Selanjutnya, materi arsitektur WPAN. Nah, ini adalah gambar dari arsitektur WPAN. Nah, yang pertama itu application layer. Nah, lalu selanjutnya transport layer atau TCP. Nah, dari itu selanjutnya network layer atau routing. Nah, dari network layer ini selanjutnya LLC atau logical link control. Selanjutnya SSCS. Selanjutnya data link layer. Selanjutnya yang terakhir yaitu physical layer. Nah, arsitektur WPAN ini terdiri dari penerima frekuensi radio yang merupakan pengontrol level bawah yang berada pada lapisan fisik. Kemudian di atasnya ada lapisan data link atau data link layer, yang di dalamnya terdapat sub lapisan MAC yang selain berfungsi untuk menghubungkan dengan lapisan fisik, juga untuk mengkonfigurasi jaringan. Lapisan di atas data link ini adalah lapisan network yang berfungsi mencari jalan untuk pengirim data atau message routing. Lapisan paling atas dalam arsitektur WPAN ini adalah lapisan aplikasi yang berfungsi untuk perangkat antara pengguna dan perangkat. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.